Terima kasih buat yang udah klik video ini. Di channel ini kita bukan cuma bahas One Piece. Kita membongkar teori, mitologi, dan rahasia terdalam dunia One Piece. Dari Vajanturi, Will of the sampai kekuatan sejati hati dan teknologi lemah. Jadi kalau kamu percaya bahwa One Piece lebih dari sekedar petualangan dan ingin tahu apa sebenarnya yang ditertawakan Roger di Laut, selamat. Kamu ada di tempat yang tepat. Pernah gak kamu mikir kalau di balik cerita bajul laut dan boy bisa ada sistem energi, kehendak, bahkan sains tersembunyi? Semua manusia di dunia nyata termasuk kita terbuat dari atom. Atom tersusun dari partikel proton, neutron, elektron. Dan yang menarik, 99,999% dari tubuh kita itu sebenarnya kosong. Artinya secara ilmiah tubuh kita, manusia, bukan hanya daging dan tulang, tapi juga medan energi yang sangat kompleks. Bahkan dalam fisika kuantum diyakini bahwa kesadaran manusia bisa mempengaruhi sistem energi di level mikroskopik. Otak kita menolakkan frekuensi gelombang elektromagnetik, dan saat kita fokus meditasi atau berada dalam kondisi ekstrim, tubuh bisa mengakses potensi tersembunyi seperti adrenalin tinggi, insting tajam, dan kekuatan yang melampaui logika normal. Maka muncul pertanyaan, bagaimana kalau hati dalam dunia One Piece sebenarnya adalah bentuk dari kekuatan energi manusia ini? Bukan sihir, tapi manifestasi kehendak dan kesadaran yang bekerja pada tingkat atom dan energi. Dalam dunia One Piece, Rayleigh pernah berkata, semua orang punya haki, tapi nggak semua bisa menggunakannya. Lalu di chapter terbaru, Scope Pergaban berkata ke Zoro, punya Hausoku haki itu kostuma kalau kamu bahkan tidak menyadarinya. Artinya jelas, haki bukanlah sesuatu yang muncul dari luar tapi dari dalam. Haki bisa digunakan jika kamu sadar akan keberadaannya dan tahu cara mengakses dan memanipulasinya. Ini mirip dengan konsep energi dalam atau chi dalam dunia nyata, yang cuma bisa muncul saat kesadaran dan tubuh selaras. Dalam dunia One Piece sudah diketahui ada 3 jenis haki, yaitu Ganbon Soku Haki, penglihatan masa depan, dan deteksi aura. Otak pengguna menghasilkan bantuan elektromagnetik kuat hingga bisa membaca fluktuasi energi makhluk lain seperti radar biologis atau deteksi frekuensi elektromagnetik. UFO Soku Haki atau bersetak terlihat dan serangan padat. Pengguna mengarahkan energinya untuk memperkuat ikatan molekul tubuh seperti membuat kulit dengan kepadan partikel tinggi, mirip dengan armor plasma atau medan gaya dari fisika futuristik. Dalam sains, ini mirip induksi berbasis gelombang otak neurorasional. Mirip teknologi nano armor atau tekanan gaya elektromagnetik yang dapat memadatkan udara. Ketika Hausoku Haki atau Haki aja, ini bukan teriakan, ini adalah ledakan frekuensi mental yang menghancurkan kehendak lawan. Mirip resonansi distortif yang menyebabkan gangguan saraf atau tekanan mental lewat gelombang. Dalam fisika, ini bisa dijelaskan sebagai destructive interference atau tekanan mental akibat gelombang kuat. Lalu hubungan haki dan boy bliss itu apa? Kenapa mereka bisa menyentuh logia? Sebelum bahas itu, kita bahas boy blissnya dulu. Vegapunk bilang boy bliss adalah manifestasi dari keinginan manusia, tapi kalau ditarik lebih dalam, menurut gue itu lebih ke bioteknologi. Boy bliss adalah produk teknologi kuno. Boy iblis bukan sihir, mereka adalah hasil rekayasa bioteknologi kuno dirancang untuk memberi kemampuan tertentu lewat mutasi genetik. Kenapa gue bilang boy bliss mutasi genetik? Bukti ilmiahnya Match dan Vegapunk pernah mempelajari temannya boy bliss yaitu Swan, Smile, dan Coming Buah. Serapem adalah manusia dengan DNA lunarium, gen HP kekuatan boy bliss. Artinya kekuatan ini bisa diturunkan atau ditanamkan. Dalam SPS, Oda mengakui bahwa boy bliss adalah kemampuan yang timbul dari keinginan manusia. Artinya teknologi ini merupakan niat atau imajinasi, layaknya bioprogramming. Boy bliss mengubah DNA pengguna, memicu mutasi yang membuat tubuh bisa mengendalikan elemen seperti api, powder, cahaya, gas, bahkan realitas. Tapi kekuatan ini tetap bekerja dengan dasarnya, yaitu hukum materi dan energi. Artinya tetap bisa terganggu oleh manipulasi di tingkat atomik atau subatomik. Dalam dunia One Piece ada pemenebah logia yang mampu mengubah tubuh menjadi elemen secara normal tidak bisa disentuh. Tapi haki bisa mengerohnya.
akan melukai mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Penjelasannya simpel sih. Arwah Haki menyerang pada tingkat atom yang mengganggu kestabilan nadabi dan struktur molekul dari elemen yang dibentuk buah iblis. Pengguna buah logia mengubah tubuh mereka menjadi elemen seperti asap, pasir, api, bahkan cahaya. Cara logika mereka tidak biasa sentuh karena tubuh mereka bukan benda padat lagi. Sebagai contoh, saat Aquaenum menyerang Luffy dengan magma, Ice menahan serangan itu dengan tubuhnya. Padahal Ice adalah pemuda bara-bara nomen logia api. Tapi tubuhnya benar-benar terluka oleh magma Akainu. Kenapa? Bukankah api dan magma seharusnya sama-sama tak tersentuh? Caesar Koman adalah pemuda gas-gas Nomei dan bisa berubah menjadi gas. Dalam bentuk ini ya sinarnya tidak bisa disentuh oleh serangan fisik biasa. Tapi Luffy dengan jelas memukul tubuh gas Caesar menggunakan sosok api. Bahkan dalam segen tersebut, Caesar sampai terkejut dan berkata, "Kau bisa menyentuhku?" Ini adalah bukti kuat bahwa Haki menembus batas bentuk fisik dan bisa memaksa tubuh mereka kembali ke bentuk padat. Bahkan saat mereka berada dalam fase alamannya secara normal, mustahil untuk disentuh. Penjelasan ilmiahnya secara sains, dalam fisika, gas memiliki kepadatan partikel paling rendah di antara 3 bentuk materi, padat, cair, dan gas. Tapi gas tetap tersusun dari atom dan molekul. Jika seseorang bisa mengganggu kestabilan energi atau distribusi partikel gas, maka stopor gas itu bisa dipaksa berinteraksi dengan objek padat. Dan inilah yang dilakukan oleh Bushoku Haki. Ia menghasilkan medan energi tingkat tinggi yang mengganggu dan partikel pengguna logia yang menstabilkan molekul tubuh mereka ke bentuk semi padat dan membuat celah agar serangan fisik bisa masuk. Kesimpulannya, logia tampak tak tersentuh karena mereka mengendalikan struktur atom tubuh mereka lewat mutasi buah iblis, tapi Happy menyerang jauh lebih dalam hingga ke tingkat molekul dan energi bahkan subatomik, membuat bentuk elemen mereka tidak stabil. Ini membuktikan Haki bukan kekuatan supranatural, tapi potensi alami manusia yang mampu mengakses dan mengintervensi struktur energi. Jadi kalau Haki bisa menyerang sampai tingkat atom, menonjolkan struktur elemen pengguna logia dan memaksa tubuh mereka kembali ke bentuk fisik, maka pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya perbedaan utama antara Haki dan buah iblis? Keduanya sama-sama memberi kekuatan, tapi buah iblis berasal dari buatan atau mutasi genetik. Dan Haki berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yaitu energi murni manusia. Inilah yang sejati dari konflik dunia One Piece, bukan hanya antara bajak laut dan pemerintah dunia, tapi antara dua filosofi kekuatan. Buah iblis versus Haki, teknologi versus potensi murni manusia. Jadi, di dunia One Piece, kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa dahsyat buah iblis yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu mengenali dirimu sendiri, kesadaran, tekad, dan kehendakmu. Gue bikin video ini bukan cuma buat ngasih story, tapi buat kalian sadar bahwa One Piece itu bukan sekedar anime tentang bajak laut. Ini adalah kisah tentang manusia melawan sistem, tentang kesadaran melawan kontrol, dan tentang kebebasan melawan kekuasaan. Kalau kamu merasa story ini ngebuka kesadaranmu, bantu share video ini ke orang lain. Like kalau lo percaya kekuatan sejati datang dari dalam diri, dan jangan lupa subscribe. Karena semakin dalam kita gali, semakin jelas kelihatan One Piece bukan fiksi. One Piece adalah cerminan dunia ini. Terima kasih.